Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan Ahmad Solihin Prajamas, di mana hari ini kita akan membahas tentang keutamaan di Madinah. Bagaimana sih kita merasakan perasaan kita ketika ada di Masjid Nabawi. Terus kenapa juga kita harus banyakkan kita itu memikirkan tentang bagaimana Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana rumah Rasulullah, bagaimana sih masjid yang ditinggali yang bersebelahan dengan tempat tinggal Rasulullah, ya. Jadi kita hari ini bisa membahas tentang hal tersebut. Apa sih yang menjadikan itu semua sangat dirindukan? Kita akan bahas setelah kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan itu kita bisa persembahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung dengan bersalawat ya. Salawat 7 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Seperti yang tadi kita bicarakan, jadi bagaimana kita terus merindukan kota Madinah, kita merindukan Rasulullah SAW, ya benar. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melalui Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa keutamaannya adanya di mana, ya, ketika sesungguhnya dilipat gandakannya sholat di masjid Makkah yang ada Baitullah, dan juga di Madinah, masjid di Madinah yaitu Masjid Nabawi, dan tidak dikhususkan untuk sholat fardu saja, tetapi juga sholat fardu dan sholat sunnah, dan nilainya adalah 1000 kali ketika kita sholat di Masjid Nabawi, ya. Dan di situ menariknya, teman-teman bisa searching ketika belum pernah ke sana, karena tujuannya kita pingin ke sana, ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih nikmatnya ketika di sana. Di sana itu terasa berbeda banget daripada masjid-masjid kita yang ada di Indonesia. Kenapa? Ketika kita menyentuh, melepaskan alas kaki kita, melepaskan sandal kita ke masjid, tekelnya Masjid Nabawi, itu terasa dingin banget, dingin, sejuk, tentram. Padahal baru menginjakan kaki, baru menapakkan kaki aja. Itu subhanallah,
Masya Allah, tabarakallah, sangat indah. Kita merasakannya nyaman, kita merasakannya itu nikmat. Itu baru kita menapakin tackle menuju ke dalam masjid. Ini masih area luaran, seputaran pelataran. Dan keutamaan yang tadi ya, ketika kita sholat nanti di dalam masjid ya, ataupun masuk di area masjid di pelataran, itu juga termasuk menurut beberapa ulama. Tapi kita akan membahas bagaimana ketika kita sholat sunnah dan sholat fardu di Masjid Nabawi. Dan itu yang menjadikan kita selalu merindukan untuk kedatangan ke tempat tersebut ya. Maka ketika kita berumrah, kita dispesialkan untuk berkunjung dulu ke Masjid Nabawi, dan di mana di dalam situ terdapat rumahnya Rasulullah ketika masih hidup. Dan hari ini karena Rasulullah SAW telah wafat, maka ada makamnya di situ. Dan itu yang menjadi menarik, teman-teman. Terus kita akan merindukan bagaimana ketika kita, ya Allah, ya Rasulullah, saya hidup hari ini adalah termasuk umatmu ya Rasulullah. Dan jangankan hanya saya untuk merasakan untuk menjadi umatmu ya Allah, ya Rasulullah, tapi engkau pun merasakan bahwa saya pun adalah umatmu ya Rasulullah gitu. Nah, kita masuk tadi baru sampai di tackle ya. Kita ketika menyentuh tackle berjalan, dan di sana ada 43 pintu teman-teman, ada 43 pintu. Nanti kita ketika insya Allah saya akan bisa berangkat lagi, kita akan bisa live atau saya akan ngambil video yang masing-masing pintu nanti insya Allah, jika umur saya panjang dan Allah mengizinkan untuk berkunjung ke Masjid Nabawi bersama rombongan jamaah umroh, saya akan mengambil videonya, mengambil posisi pintu-pintunya dan bagaimana sih nanti di sana. Kita hari ini kita lanjutkan. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid itu subhanallah, masya Allah, kita ada tahu tempat payung yang bisa menutup, yang kemudian membuka dengan mesin itu untuk melihatnya itu insya Allah. Dan di dalam masjid itu ketika kita sudah memasukinya, maka di situ akan tambah terasa. Jadi semakin mendekati raudah, spesialnya adalah raudah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Raudah itu adalah taman-taman surga ya, taman-taman surga di mana antara rumahku dan juga mimbarku ya, mimbar di mana Rasulullah SAW sering menyampaikan nasihat-nasihat, sering menyampaikan ceramah-ceramah, sering menyampaikan khutbah Jumat ya. Di situ beliau memberikan kita informasi bahwa mustajabul doa, kenikmatan ketika di taman seperti apa sih? Kita pasti bahagia, bawaannya kita bahagia, bawaannya kita senang teman-teman. Dan itu jaraknya dengan manusia termulia. Dan juga ada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dan juga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, yang hari ini itu jadi satu tempat makam yang masing-masing makamnya itu terpisah, tetapi jadi satu tempat di makam di area rumah Rasulullah SAW ketika masih hidup ya. Dan menarik teman-teman, kita hari ini mengusahakannya dengan sengaja, kita mengejarnya, kita meraihnya, kita memimpikan untuk berdoa, ya Allah, pengen sekali saya untuk umrah ya Allah, ya Allah, supaya apa? Supaya saya bisa juga berkunjung ke makam Rasulullah SAW, menyampaikan salamku di dekat beliau, di rumah beliau dan segala macam ya. Kita bisa menyampaikannya,
Dan di situ kenikmatan luar biasa, masya Allah. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat merindukan kita, teman-teman, merindukan umatnya yang di akhir zaman, yang dimana kita tanpa melihatnya kita meyakininya bahwa beliau adalah utusan Allah. Itu kita sangat dirindukan, sehingga ketika di ujung usia beliau pun yang disebutkan adalah ummati, bagaimana umatku nanti, bagaimana sampaikan salam untuk umatku di akhir zaman. Bagaimana kita pun berharap disebut oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Kita ayo, saya sangat ingin mengajak ke teman-teman untuk bersegera semudah mungkin, ya, seprima mungkin, sefit mungkin kita berkunjung ke Masjid Nabawi, kita sholat di sana. Dan sholatnya tadi seperti tadi, sholat sunnah itu dihitung 1000 kali, teman-teman, 1000 kali di masjid-masjid yang lain kecuali masjid Mekah, Baitullah, yang ada Baitullah, yang ada Ka'bah di sana. Karena di sana di Baitullah itu 100.000 kali. Tapi ketika di masjid-masjid Indonesia atau di seluruh dunia selain tempat tersebut itu adalah 1000, ya. Kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita sholat mutlak 2 rakaat, kemudian kita sholat taubat. Kalau malam kita mau tahajud, kita mau mencapai hajat, kita sholat, dan kita nggak berhenti untuk sholat. Kenapa? Karena Allah Akbar, ya masya Allah. Kita banyak dosa ketika dilunturkan dengan 1000 kali Allah Akbar, ya. Itulah kenikmatan dan perasaan ketika merasa bahwa kedekatan kita dengan Rasulullah SAW itu tidak berjarak yang jauh bermil-mil, hanya beberapa meter, bahkan sangat dekat sekali, ya. Karena ketika sampai di pembatas, di pagar, jadi di sana ada pagar, ya. Pagar antara rumah Rasulullah dengan kita yang dijaga oleh para syekh juga atau para askar, ya. Itu sangat dekat sekali, itu cuma 1 meter. Jadi artinya sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Itu kenikmatannya luar biasa, dan perasaan itu membawa ketenangan dan nyaman banget. Itu memang subhanallah, kenapa jadi saya pun jadi mengerti kenapa ketika para sahabat rahimahullah bersama dengan Rasulullah SAW itu girohnya luar biasa, semangatnya luar biasa, ya. Dan selanjutnya Allah ya. Dan ada 3 masjid yang kita mesti datangi. Yang satu adalah Baitullah yang paling utama, yang kedua adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, ya. Maka 3 masjid yang harus kita datangi, ya. 2 hari ini yang sangat mudah, yaitu Baitullah dan Masjid Nabawi. Maka ayo kita rasakan, ayo kita berangkat ke sana. Teman-teman jika ingin ke sana, ke umroh, melakukan umroh, bisa kontak saya. Insya Allah saya akan bisa memfasilitasinya melalui travel yang hari ini saya jalani, yang saya ingin ikut bergerak dalam mengembangkannya, ya. Ayo kita berangkat. Jadi keutamaan untuk kita berada di Masjid Nabawi adalah kelipatan kebaikan yang kita bisa dapatkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ketenangan yang tidak bisa kita dapatkan ketika berada di masjid-masjid selain masjid tersebut, ya. Allahu Akbar, ya Rasulullah, kami sangat merindukan ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, perkenankanlah kami untuk bisa berangkat ke Masjid Nabawi untuk mengunjungi
dari Surabaya, ada dari Jakarta, ada dari Palembang, ada dari Manado, ada dari Samarinda, ada dari Batam, ada dari Indonesia, dan pun bisa dari Malaysia, dari Brunei, dari Bangladesh, dari Pakistan, dan dari semua tempat kaum muslimin berada. Ya Allah, berangkatkanlah kami, berangkatkanlah kami, berangkatkanlah kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kesehatan, karena hari ini kau memberikan tantangan bagi kami untuk menjaga kesehatan, untuk selalu ingat, untuk selalu meminta kepadamu untuk diberikan kesehatan. Ya Allah, berangkatkanlah kami, di mana kami bisa berbincang, beribadah, tilawatil Quran di dalam masjid Rasulullah, masjid kekasihmu. Ya Allah, angkatkanlah kami, angkatkanlah kami. Baik, demikian yang saya bisa berbagi ya, dan mudah-mudahan itu mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat teman-teman semua. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini atas kebermanfaatannya dan bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita semua dan juga yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.